What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.0.1, iOS 17.0.2, dan iOS 16.7. Kira-kira apa aja sih perbaikan di iOS tersebut? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Sebelum gue memulai, gue mau minta maaf dulu sama semuanya kalau suara gue masih kurang baik. Ya doain ya biar cepat membaik. Dan yang kedua, gue mau minta maaf kalau video ini telat tayang. Karena pada saat updatean iOS, gue lagi ada di Singapura, lagi mau pick up iPhone 15 Pro ke Apple Store bersama tim belanja bos. Kayak gitu. Jadi ya videonya sedikit delay deh tayangnya. Tapi nggak apa-apa, di sini udah gue siapin beberapa materi yang udah gue cek sesuai iOS 17.0.1, iOS 17.0.2, dan iOS 16.7. Jadi beberapa hari lalu Apple resmi merilis iOS 17.0.1 untuk semua device yang support iOS 17. Begitu pula iPadOS-nya, Apple juga merilis iPadOS 17.0.1. Lalu untuk macOS Sonoma-nya, Apple sudah merilis macOS Sonoma rilis kandidat yang kedua. Dan untuk watchOS-nya juga dirilis juga sama Apple, yaitu watchOS 10.0.1. Serta untuk tim iPhone yang tidak mendukung iOS 17, dimana masih menggunakan iOS 16, silakan update ke iOS 16.7. Begitu pula iPad-nya, iPad yang tidak mendukung iPadOS 17, update aja ke iPadOS 16.7. Oh iya, satu lagi, watchOS-nya ketinggalan. watchOS atau Apple Watch yang tidak mendukung watchOS 10 juga ada updatean, yaitu watchOS 9.6.3. Jadi silahkan diupdate. Serta adanya iOS 17.0.2, tetapi itu adanya langsung di iPhone 15 series, alias iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, dan 15 Pro Max, kayak gitu. Oke, pertama-tama yang gue mau kasih tahu yaitu size update untuk di iPhone 14 Pro sendiri. Di sini size update-nya itu di iOS 17.0.1 452 MB. Jadi ya nggak terlalu besar, alias update perbaikan aja. Karena seperti iOS sebelum-sebelumnya ya, setiap angka ketiga di belakangnya berarti itu updatean minor bukan major gitu ya. Jadi wajar kalau cuma perbaikan, dan pastinya setiap iPhone berbeda-beda size-nya kayak gitu. Selanjutnya build number pada iOS 17.0.1 dulu, adanya di settingan, ke general, lalu kalian ke about, lalu pilih yang iOS version. Ya, di sini build numbernya untuk iOS 17.0.1 ini ya, build numbernya beda sama 17.0.2. Jadi kalau misalkan gue cek di iPhone 15 Pro, nah berbeda ya build numbernya, iyalah beda di angka belakang. Tapi memang iPhone 15 Pro ini pada saat gue gunakan dan setelah gue pick up di Apple Store, dia sudah menggunakan iOS 17.0.2. Berbeda dengan iPhone 14 Pro atau iPhone generasi di bawah iPhone 14 Pro, seperti iPhone 11, iPhone 12, dan iPhone lainnya, itu pasti 17.0.1 kayak gitu. Pertama-tama sudah gue disclaimer di awal, iOS ini adalah iOS perbaikan, dimana kalau kalian merasa banyak bug di iOS 17.0 sebelumnya, kayak iPhone-nya cepet panas, beberapa aplikasi ada yang gak berjalan, dengan ada updatean ini cukup penting banget buat kalian update iOS-nya. Dan seperti biasa gue ingetin, kalau kalian sudah selesai update iOS, biasakan cek juga di App Store. Kalian buka App Store di iPhone, lalu kalian pilih profile sudut kanan atas, lalu kalian refresh menunya, maka akan ada aplikasi-aplikasi yang minta update. Dan ini penting karena setiap aplikasi kalau updatean iOS, dia pasti menyesuaikan requirement pada iOS yang terbaru kayak gitu. Jadi ini penting banget untuk selalu diupdate. Biasa sering terjadi kalau misalkan contohnya kalian add musik di story Instagram, tiba-tiba nggak bisa. Nah itu bukan karena iOS-nya, karena si aplikasi Instagram belum memberikan updatean terbaru, dimana aplikasi Instagramnya yang ada bug atau ada kendala, bukan karena iOS-nya. Sebagian juga ada yang pernah karena iOS-nya, tetapi lebih sering aplikasi. Seperti itu cuy. Kenapa ada updatean iOS ini? Karena Apple akan merilis segera Apps Journal yang sudah diperkenalkan pada saat event Worldwide Developer Conference beberapa bulan lalu, dimana aplikasi tersebut akan dirilis akhir tahun ini. Kemungkinan aplikasi itu akan ada di iOS 17.1. Kemungkinan ya, tapi ya semoga aja benar. Selanjutnya perbaikan-perbaikan lainnya seperti name drop, iMessage, sejauh ini sih baik-baik aja ya. Contoh, misalkan kalau gue mau ngirim gambar dari iPhone 14 Pro ke 15 Pro dengan beda Apple ID, kita cobain ya. Nah, kayak gini tinggal kita deketin aja seperti ini. Tuh, kalian bisa lihat aman ya, langsung terkirim. Tapi intinya nggak ngebug kayak waktu itu, kadang suka nggak kekirim, jadi dia langsung terkirim nih gambarnya. Kalau misalkan transfer kontak nih kayak gini,
Nah, langsung muncul kan di atas. Kenapa munculnya di atas? Nggak ada kontak posternya. Karena ini datanya udah saling save. Jadi iPhone 14 Pro udah nge-save kontak si iPhone 15 Pro. Dan begitupun sebaliknya. Seperti itu. Dan tentunya pastinya masih banyak lagi sih perbaikan-perbaikannya. Cuman memang sampai saat ini sih gue nggak ngerasa ngebug parah. Jujur, kalau temen-temen di device-device lain atau di iPhone lain selain iPhone yang gue gunakan mungkin mengalami bug atau kendala, bisa aja. Tapi yang gue gunakan saat ini di kedua iPhone ini, keduanya sama-sama baik-baik aja, nggak ada bug dan gue ngerasa nggak ada yang perlu diperbaiki malah. Cuman karena ada updatean untuk security, lebih tepatnya dimana keamanan iOS, ya itu penting untuk diupdate. Selain memperbaiki security, pastinya memperbaiki permasalahan yang lain. Harusnya sih seperti itu ya, kayak gitu. Selanjutnya, buat teman-teman yang ingin berlangganan iCloud storage lebih dari 2 TB sudah bisa. Kalian tinggal pergi ke setting, lalu kalian pergi ke profile nih yang paling atas, lalu kalian pilih yang iCloud. By the way, di sini gue menggunakan iCloud storage yang 2 TB yang family sharing ya. Lalu kalian pilih manage account storage dan kalian pilih change storage plan. Ya, di sini sudah bisa kalian akses nih. Di mana 6 TB harganya 449.000 per bulannya, 12 TB 899.000 per bulannya. Buat teman-teman yang dirasa memang perlu banget iCloud storage, bisa kalian order nih, tapi sesuaikan kebutuhan masing-masing. Dan by the way, ngomong-ngomong masih di settingan, iOS 17.0.2 yang ada pada iPhone 15 Pro ini atau 15 series lah ya, biar gampang, itu ada cukup perbedaan di bagian settingan. Mulai dari fitur cycle count baterai yang ada pada settingan, di bagian setting kalian pilih general, setelah itu kalian pilih about. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ada cycle count baterai, fitur yang ada pada MacBook, dimana buat mendeteksi berapa kali sih perangkat lu di charger. Nah, cycle count itu menghitung berapa kali iPhone lu di charger. Cycle count baterai gue udah 3. Iya bener banget, karena memang udah 3 kali charger nih. Dan dengan adanya cycle count ini berarti ada timing colok kabelnya nih, dimana kalau lu udah lebih dari 500 charger atau 500 kali charger, ya bisa dikatakan kurang baik sih katanya. Cuman ya kadang realitanya tidak seperti teorinya juga. Tapi intinya kalau masih di bawah 500 itu masih baik-baik aja. Seperti itu. Oke, aneh-aneh aja nih Apple. Ada aja dah, ada cycle count baterai lagi di iPhone. Baterai health aja bingung. Lalu fitur yang kedua ada di settingan juga, yaitu di bagian baterai. Kalau kalian ke baterai, di sini kan daily activity-nya nih. Di bagian baterai health-nya inilah yang ada fitur barunya. Asik, baterai health gue masih 100% nih. Di bagian charging optimization. Nah, di sini ada optimization baterai charging, ada pilihan 80% limit dan ada none. Jadi intinya seperti keterangan di bawahnya, to reduce battery aging, iPhone learn from you daily charging. Jadi kalau lu pilih yang atas, iOS akan membaca rutinitas charger lo. Dan kalau yang 80%, iPhone akan di charger hingga 80% aja. Your iPhone will only charge to about 80%. Ya, mungkin di next video fitur ini akan gue ulas lebih jauh. Kalau di video kali ini hanya menjabarkan iOS-nya aja. Selanjutnya release note-nya ya yang ada pada iOS 17.0.1. Kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian mau lihat juga bisa klik link di deskripsinya. Nah, di sini tentang security content yang ada pada iOS 17.0.1 dan iPadOS 17.0.1. Jadi ya perbaikan pada kernel, security, WebKit tuh ya. Di sini tertera available for iPhone XS hingga paling terbaru. Jadi buat teman-teman yang menggunakan iPhone XS silakan update, karena update kali ini cukup penting terkait security atau keamanan pada iOS kayak gitu. Selanjutnya performance yang ada pada iPhone 14 Pro khususnya di iOS 17.0.1. Kenapa nggak gue bahas yang 15 Pro dengan 17.0.2? iPhone-nya masih baru, jadi belum bisa gue belum bisa menilai lebih jauh gitu. Perlu waktu lagi lah. Tapi overall performance-nya di 14 Pro dengan iOS 17.0.1 itu baik-baik aja sih, nggak cepet panas nih, literally adem, aman untuk sosial media, main game FIFA baik-baik aja gitu, scroll aman, chattingan aman, ngambil video juga aman, yang nggak lagging juga so far baik-baik aja. Tapi mungkin di beberapa device yang lebih lawas atau lebih lama mungkin ada perbedaan yang signifikan ya, bisa aja. Tapi rasanya mungkin itu kadang suka perasaan aja sih. Biasanya butuh 3-1 minggu akhirnya normal kembali. Harusnya sih kayak gitu ya. Lalu untuk baterainya overall nggak boros, lo bisa lihat nih masih di 25%. Kalau lo cek di chargernya nih setting
settingan, lalu baterai ya di sini. Nah, lu bisa lihat tuh terakhir charger tuh Minggu jam 5 pagi tuh di 100%. Untuk scroll ini HP digunain banget, dan tentunya buat ngambil footage video gue lagi pakai 14 Pro banget sih. Dan untuk baterai health-nya kalau kita cek di sini masih stabil di 87%. Kalau untuk baterai health sih rasanya nggak usah dikhawatirkan lah ya, karena pasti akan turun selama iPhone-nya digunakan. Jadi susah juga tuh kalau kita menilai baterai health-nya. Tapi overall untuk baterai gue belum ada keluhan sih sejauh ini. Kerjaan gue di handle sama 14 Pro sampai detik ini masih baik-baik aja kayak gitu. Ya, itu tadi yang ada pada iOS 17.0.1 dan iOS 17.0.2. Bang, iOS 16.7-nya gimana? Ya, gue jelasin, isinya hampir sama-sama cuman berbaikan. Cuman 16.7 itu adalah apa ya dikatakannya, iOS terakhir di seri 16 lah. Jadi buat temen-temen yang iPhone-nya nggak kebagian iOS 17 seperti iPhone 8, iPhone 10 gitu ya, itu bisa update ke iOS 16.7. Bahkan iPhone 7 itu nggak kebagian iOS 16 setahu gua, seinget gua gitu. Jadi iya, buat iPhone 10 dan iPhone 8 silahkan update aja ke iOS 16.7 kayak gitu. Oke, jadi segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.